Nah, jenengan lingkungan hidup di lingkungan sing menikah di usia dini. Ya, Sedangkan jenengan sendiri sampai saat ini belum menikah. Apa yang membuat itu bisa terjadi? Apa saking enggak ono sik geleme? nggak laku itu, nggak ada yang mau. Anakku nggak pernah bawa cewek mungkin. No, bukan itu. Disiarkan langsung dari studio animasi SMK Subhanul Waton Secang. Inilah podcast BK Tul. BK Mantul. Pagi Pak. Halo. Selamat datang Pak Umam, guru olahraga SMK Subhanul Waton Secang. Terima kasih, selamat datang juga. Tuh aku. Gimana Pak? Lebih tuh aku. Rawa tidak apa-apa, yang penting isinya education. Gimana tadi jenengan mau tanya-tanya apa ya? Oh, Pak. Mumpung saya kan lagi free, nggak ada jam ngajar kebetulan. Jadi ya bisalah kita ngobrol santai. Tadi saya mau konsultasi masalah diet. Saya kan ini perutnya ini bapak-bapak banget ini, sudah melebar loh. Tapi kok jenengan ya kayak ini perutnya. Saya juga lumayan, tapi nggak terlalu. Soalnya itu kelihatan loh besarnya jenengan. Apa? Oke, selamat datang Pak Umam di podcast BK Tul. Ya, terima kasih. Selamat datang juga buat Pak Muklis. Kayak kosong Pak nih. Iya, kosong. Oke. Kebetulan kosong, saya nggak ada jam ngajar kali ini. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Oke. Saya berikan tips, bukan tips sih sebenarnya. Lebih ke kita ngobrol santai supaya nanti saya ingat lagi. Biar badan saya juga bisa kotak-kotak. Oke. Nanti akan dikasih tip recorder. Maksudnya gini kaset senam. Iya dong. Untuk diet. Senam lantai atau senam aerobik ya? Senam tayamum. Oh, tayamum. Senam tayamum itu yang Senam di lantai nggak bakal lahir. ini mana ya Pak Umar, jenengan rumahnya mana Pak? Saya rumahnya asli atau rumah mertua ya Pak? Asli. Oh, rumah mertua kan saya belum nikah ya. Jadi rumah saya itu kebetulan saya masih ikut orang tua. Di Tepatnya di Dusun Binamun, RT 36, RW 8, Desa Lancar, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo. Bertepatan dengan pucuknya waduk. waduk. Waduk Wadas Lintang toh. Oh, ada waduk di sana ya? Ya di sana ada. Oke, oh Wonosobo rumahnya Pak? Ya Wonosobo. Kota, bukan kota, desa. Desa. Ya. Desa ya ini. Tapi Wonosobo kayaknya kotane wis desa. Ya begitulah. Mau dibilang kota tapi ya Iya. seperti itulah ya. Oke. Jangan tahu sendiri. Oke, Wonosobo ini desa. Desanya pelosok. Pelosok banget tuh. Pelosok pakai banget. Perbatasan sama Kebumen, Kabupaten Kebumen. Sik. Jadi kalau kita jalan 2 menit ya dari rumah paling sekitar 2 sampai 5 menit itu udah sampai ke perbatasan Kebumen. Seperti itu. Sudah mulai ada bayangan, berarti iki Wonosobo perbatasan Kebumen. Ya. Ya wis ana bayangan. Kayak ngono kae berarti. Ya hutan-hutan kayak mana ya. Seperti itu. Ya pada umumnya Wonosobo kan memang ya mayoritas hutan toh. Berarti untuk orang sana pekerjaan mayoritas wah. Aduh. Ampun. Wonosobo keren. Wonosobo Wonosobo beriman ya. Bukan, Wonosobo itu the soul of Java. Ora maksudnya nek Magelang Gemilang. Wonosobo asri kan dulu. Oh, asri sekarang. Sekarang the soul of Java. Wih, lebih Keren bahasa ya. Inggris. Tapi artinya apa sih the soul of Java? Saya nggak tahu. Sol iki Sol sepatu. rumahnya Wonosobo. Wonosobo. Oke, desa ya, Pak. Desa pakai banget. Mayoritas petani ya berarti. Ya untuk mayoritas orang-orang di sana itu kalau yang di rumah itu bertani sawah ya khususnya. Kalau yang perantau ya mereka perantau tapi ya kebanyakan 90% itu ya kerjanya kasar lah. Kayak kuli bangunan atau mungkin
ya kuli-kuli gitulah. Nah, berarti kaya teman-teman SD berarti di sana Pak, SD. Teman-teman SD kebetulan 80% sudah menikah. Sampai ini kelahiran tahun berapa Pak? Saya itu tahun 1999. Lebih tepatnya lahir 99 wis nikah. sudah punya anak 2 ada. Mereka nikah SMP apa? Ya enggak sih, ada yang lulus SMA terus menikah, ada yang mereka enggak melanjutkan SMA tapi habis SMP menikah juga ada. Yang lulus SD terus selang berapa tahun enggak melanjutkan sekolah menikah juga ada. Nah, jenengan hidup di lingkungan sing menikah di usia dini. Ya, Sedangkan jenengan sendiri sampai saat ini belum menikah. Apa yang membuat itu bisa terjadi? Apa saking enggak ono sik geleme? kira-kira apa ya Pak yang terjadi? Kalau menurut jenengan kira-kira apa? Sebenarnya mungkin nek untuk masalah ini sebenarnya hampir sama Pak. Hampir sama backgroundnya jenengan, desamu kalau desaku mungkin hampir sama Pak. Sama-sama dari pelosok ya? Sama yo nek diunek pelosok banget enggak, cuman sama ning desaku kebanyakan yo Begitulah. begitu. Mindset mereka itu belum bisa berpikir maju toh. Kayak lebih yang penting anakku seneng ono sing pengen bojoni bojo. Tapi kan sebenarnya kita juga harus pikir maju gitu loh. Ketika kita menikah di umur yang cukup belia ya, menurut saya cukup belia. Karena kan sekarang ada peraturan nikah itu minimal itu untuk perempuan 21 tahun. Kalau untuk laki-laki itu 25 tahun kan ada batas minimal. Aturan dari KUA. Iya, aturan dari KUA seperti itu. Kalau nggak nggak cukup umurnya kan sidang kalau nggak salah. Wah, ini pembahasannya cukup berat. Kayak ini nek bahas tentang masalah sing daki-daki nek tanpa ditemani kopi ini sebenarnya masih kurang. Iki Pak Soleh, jenengan mau skip pagi Pak Soleh? Sudah, saya sudah. Wis diomongke. Tadi lagi bikin, tapi nggak tahu mungkin mulai ngeyel Pak Soleh ini sekarang sudah mulai ngeyel lagi. harus diberi Kudu di seneni saiki. apa gitu. Tak telepon iki. Siap. Diwakaske wong ora sik tak telepon. Halo Pak Soleh. Maksudnya apa ini maksudnya ini? Disuruh membuat kopi kok belum dibuatkan, ini bagaimana ini Pak Soleh ini? Oke, saya tunggu. Siap. Oke. Makasih Pak Soleh. Jadi ini banyu entek. Berarti dadak godhok maning. Dadak ngodok. Dadak ngangsu apa ora kuwi, Pak? Apa Pak? Dadak ngangsu banyu sik apa ora? Enggak nih, nek sini air insya Allah aman. Aman ya. Lancar lagi. Berarti enggak Banyak kayak kali. Mas. Terima kasih sekali. Sudah mau direpotkan. Ya, silakan pergi. Enggak. Terima kasih ya, Pak ya. Salam buat Gus Solihan. Monggo Pak, unjukane. Oh ya. Silakan diminum dulu. Dan pembahasan Mau perdagangan. bersih loh ya. Ben iki rada-rada lurus ben ketok. Sementara sponsor kita masih ini. Insya Allah ke depan ada sponsor berupa cemilan-cemilan atau buah. Bisa jadi nanti ada yang mau endorse tumpeng juga bisa ya Pak ya. Boleh. Nanti kalau endorse tumpeng mukbangnya panggil saya lagi ya, Pak. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Oke lanjut Pak. Tadi kita sudah membahas sampai neng desa. Iya, sampai desa, sampai di umur pernikahan. Nah, kenapa jenengan nanti sampai hidup di lingkungan sing orang-orang menikah di usia muda, tapi kenapa jenengan malah berarti jenengan setelah lulus SMA kancane nikah sampai malah sekolah lagi, kuliah lagi, sekolah dan mondok gitu di kabupaten sebelah gitu. Kebumen. Di kabupaten Kebumen. Apa sih yang membuat jenengan aku sekolah ya? Kenapa enggak ikut lingkungan yang menikah? Kalau untuk alasannya sebenarnya simpel ya. Saya punya cita-cita yang harus dikejar dan itu salah satu cita-cita orang tua juga gitu. Walaupun setengahnya itu dipaksa gitu.
sebenarnya. Tapi setelah lambat laun berjalan, ternyata saya itu enjoy, menikmati, dan sampai titik sini, sampai di Magelang ini ya karena berkat orang tua dan doa orang tua. Support orang tua itu ini sing menarik ini. Orang tua malah justru orang tua sing memaksa jenengan untuk sekolah. Sekolah ya. Kenapa maksudnya di lingkungan seperti itu sing orang-orang tua yang lainnya juga menikahi anaknya? Kenapa orang tuanya jenengan ora menikahkan anaknya? Atau mungkin karena anakku nggak laku itu, nggak ada yang mau, anakku nggak pernah bawa cewek mungkin, no, bukan itu, karena mungkin saya pernah tanya sebenarnya sama orang tua saya, kok kenapa ngotot banget pengen saya kuliah gitu kan, alasannya itu simple, beliau itu nggak mau melihat anaknya itu seperti anak-anak yang lain, seperti anak-anak lain yang gimana, maksudnya sih mereka nikah tapi belum siap mental dan finansial. Seperti itu. Mental kan nggak cuma mental mental setelah nikah, terus mental mengurus anaknya, mental bersosialisasi dengan masyarakat dan lain-lain. Untuk finansial ya pasti ya sama lah, finansial sama. Aku kesindir ya. Karena saya sudah menikah tapi secara finansial, secara mental masih jauh. Oke lanjut Pak. Itu berarti sing membuat orang tua memaksa itu loh. Saya sing berarti salut sama orang tua jenengan bisa memiliki pemikiran sing segitu loh. Padahal di lingkungan seperti itu, tapi nggak terbawa arus sama lingkungan. Iya, bisa keluar dari zona itu ya. Saya juga sampai sekarang juga masih kepikiran, masih sering mikir kok bisa sampai orang tua maksa, padahal banyak orang-orang tua tetangga-tetangga saya di umur saya itu di umuran saya setelah SMA itu banyak yang merantau, cari uang, beli motor lah, beli tanah, beli dan lain-lain apa gitu. Tapi orang tua saya itu enggak, justru sekolah aja. Masalah nanti pekerjaan biar diuruskan, biar dikasih sama yang membuat hidup. Oh, saya sudah beberapa kali juga mendengar, bahkan ini wong terkenal Pak, wong top yang mengatakan sekolah itu ya mereka enggak mengatakan, tapi seolah-olah kok ini sekolah ra penting. Nek jenengan sendiri sebagai wong desa sing lingkungannya sekolah tapi jenengan sekolah, sampean ngerasa penting enggak sih Pak sekolah ini? Menurut saya penting. Karena dengan saya sekolah kuliah sampai sarjana itu pemikiran mindset saya itu berubah. Mereka itu kebanyakan ya pengen cuma hidup, menikah, ya punya anak, terus anaknya sekolah lagi seperti mereka dulu. Tapi kalau saya enggak, saya punya pikiran ketika saya paling enggak lulus S1, anak saya paling enggak juga harus lulus S1. Gimana caranya? Ya dididik dari awal. Seperti saya dididik orang tua saya, dimasukkan ke pondok pesantren, terus diarahkan untuk berpendidikan, seperti itu. Oh, berarti jadi walaupun nggak setuju ya, nek ono sih mengatakan sekolah itu penting. Walaupun sekolah itu nggak menjamin kesuksesan, saya kalau itu percaya. Kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita mau bergerak, mau berusaha, mau berdoa, itu nanti hasilnya pasti kelihatan. Kita sarjana, tapi kita cuma berdiam di tempat, cuma di rumah aja, ya sama aja kita nggak bakal dapat pekerjaan, nggak dapat pengalaman gitu. Bahkan sebelum sarjana kita kuliah, tapi nek juga gaweane neng kos, PS-an, pacaran dan sebagainya. Yo ora lulus ya Pak. Yo mungkin kita bisa lulus mendapat ijazah, tapi kan ijazah itu hanya tanda bahwa kita pernah sekolah, bukan tanda bahwa kita pernah berpikir. Kalau ngomong-ngomong mereka yang kuliah cuma di kos, nge-game, pacaran, saya jadi ingat salah satu senior saya. Oh, tak kira jadi ingat diri saya sendiri. Bukan. Kebetulan senior saya. Kebetulan dulu pas saya masuk kuliah itu dia yang ospek. Terus kuliah lah, kita kenal bukan deket sih, kayak lebih sering ngobrol karena dia kan sama-sama cowok, yuk basicnya juga sama. Olahraga. Ya olahraga juga. Ternyata
dia itu cutting 2 tahun saya, berarti saya masuk dia semester 5. Tetapi ketika wisuda, kita kan 1 tahun itu nggak ada kontak. Pas wisuda ternyata dia itu duduk di samping saya dan saya itu ketawa bukan cuma ketawa bukan cuma ketawa yang biasa itu, ketawa ngeledek, tahu nggak sih? Ternyata kamu juga wisudanya bareng ya, padahal kan dulu yang ospek saya itu siapa? Tapi banyak sih kasusnya Pak. Yo banyak. Aku mbiyen sing ospek, sing bentak-bentak aku lulus, dia masih masih nongkrong Jenengan lulus, dia di DO mungkin ya. bener sampai sekarang nggak lulus kok. Ada Joko. Joko. Hati-hati untuk Joko-Joko di luar sana. Pak Muklis balas dendam. Sohib konjok Sahib. Tapi sekarang masih hidup kan si Joko itu? masih Jangan-jangan sekarang istrinya udah 4, Pak. kayak ini wedi kok kan. Kenapa hampir aku subuh dihukum karena dia aku lulus dia lulus. Berarti jenengan bener ya Pak, sekolah gitu. Bahkan saya juga pernah nonton nih YouTube Raditya Dika. Walaupun kuliah itu ya enggak hanya kuliah nih, sekolah itu naik kuliah 50% cari teman, Iya. 30% cari pacar, cari jodoh. Iya. 30% cari ilmu. Iya. 30% cari ilmu, 20% cari jodoh. Cari jodoh. Persentase cari ilmu ini sidik. Iya. Tapi apakah kuliah penting? Ya tetap penting. Karena dengan kuliah itu kita pola pikirnya kalau sendiri yang dikatakan, pola pikir kita berubah, mindset kita berubah. Karena kuliah kita bertemu dengan orang-orang yang mindsetnya sangar-sangar. Iya, jadi kita di sana juga bisa bertukar pikiran gitulah. Kadang kita kan pikiran kita A, tapi ternyata pikiran A itu di zaman sekarang itu nggak bisa maju. Terus ya. Terus teman kita ada yang mengatakan bahasanya kamu itu harusnya nggak seperti ini, harus berubah. Pikiran A itu sekarang udah nggak zaman lagi. Kamu harus berubah ke mindset yang B. Nah, jadi dari situ kita bisa merubah mindset kita seperti itu. Nah, itu jenengan saiki merasa Pak, setelah jenengan saiki wis mungkin bisa dibilang satu-satunya ya ning desane sing sekolah gitu. Enggak satu-satu duwe tanggung jawab Pak. Sing generasi pemuda setelahku kudu sekolah iki. Aku ngerti dunia luar iki ternyata koyo ngene gitu. Kowe kudu do ngerti ya, ayo adik-adik sing ning desaku kudu ayo merasa punya tanggung jawab seperti itu Pak. Kalau merasa punya tanggung jawab, merasa. Tapi kalau dikatakan satu-satunya yang kuliah itu tidak. Ada teman saya beberapa yang kuliah juga, tetapi ya nggak tahu sekarang udah lulus apa enggak ya, saya nggak tahu juga. Karena kita beda kampus. Walaupun kita sekolahnya mungkin bareng dulu. Joko bukan? Bukan. Bukan Joko ya. Tapi ya itu benar kata jenengan, kayak merasa punya tanggung jawab. Bahasanya kamu itu harus kuliah loh. Kuliah itu nggak cuma nyari ilmu, nggak cuma belajar terus pulang itu enggak. Kamu itu harus ke sana, biar tahu ternyata di luar sana itu ada yang lebih dari di desa kita. Seperti konsep-konsep apalah, konsep pengajian yang mungkin beda, atau konsep sosialisasi yang beda, atau konsep debat yang beda, atau konsep menasehati yang beda. Itu di luar sana banyak banget. Tergantung kamu mau nyari apa enggak. Kalau kuliahmu cuma kuliah apa istilahnya kupu-kupu ya, kuliah berangkat terus pulang yo sama aja. Makanya ya itu kembali ke masing-masing personal, ke pribadi diri sendiri. Iya benar Pak. Sama Pak, kadang saya ayo toh Mbok, nih yo kita nggak bisa memaksakan juga. Iya nggak bisa memaksakan karena mungkin orang tua nek liran duwe padha orang tuaku karo wong tuamu sebenarnya ora padha karo mesti kanca-kancaku ning omah padha, tapi nyatane wong tuaku iso kok. Iya, apalagi sekarang kan mudah banget toh. Ada yang namanya KIP beasiswa. Bahkan nyatanya aku dulu kuliah juga nggak nyambi kerja kok Pak.
Ya, Enggak juk kuliah juk sing sepenuhnya jaluk wong tua enggak. kalau saya sih sepenuhnya ya, cuma ya nggak bukan yang apa biayanya yang mahal-mahal, nggak standar lah, reguler itu. Kalau sekarang menurut saya mereka yang nggak kuliah itu rugi, dimanfaatkan loh, maksudnya fasilitas dari pemerintah kan sekarang ada yang namanya KIP, bidik misi diganti KIP, sekarang banyak banget beasiswa-beasiswa yang ada. Tergantung kembali ke mandiri, ke personal itu dia mau apa enggak. Ya tapi seperti yang jenengan tadi bilang itu, kadang anaknya mau, orang tuanya nggak mau. Kadang orang tuanya mau, anaknya nggak mau. Toh walaupun mau dipaksa bagaimanapun, pasti nanti kalau antara orang tua dan anak nggak sinkron, pasti di tengah jalan itu istilahnya pegat, pedot, putus seperti itu. Tapi ya banyak kok sih sebenarnya orang tua pengen anaknya juga pengen, tapi mungkin terkendala masalah biaya. Iya. Subhanul Waton sudah memiliki kampus juga Pak, namanya Setaya Subhanul Waton yang lokasinya ada di Tempuran. Jadi buat para pemirsa semua yang ada di rumah, jika mungkin pengen masuk setelah lulus SMP bisa masuk ke SMK Subhanul Waton Setang. Nanti setelah lulus kita juga memiliki program apa ya, perguruan tinggi alumni di sini tuh kayak mengabdi di pondok, nanti dikuliahkan. Dan namanya Setaya. Untuk lebih lanjut, lebih spesifik informasinya nanti bisa langsung linknya ada di bawah sini linknya. Oh iya ngarang. Siap ya, siap. Bisa. Nah ini Woks, berarti dengan yang termasuk kita sama Pak. Background kita sama. Background sama. Ini keluarganya mungkin hampir sama. Termasuk orang yang beruntung berarti kita ya. Alhamdulillah. Ya nah, aku rasanya beruntung Pak. Beruntung banget Karena kalau nggak semua orang memiliki kesempatan sing sama seperti kita. Nah ini, kenapa kau memilih Kebumen Pak? Kenapa kok harus Kebumen? Padahal Maksudnya kampus selama ini kan banyak orang nih kuliah nih di Semarang, nih di Jogja. Oh, nah iya. ini jenengan Kebumen nih. Langsung kaget bahwa awalnya ben ngerti jenengan kuliah Kebumen gitu. Kebumen ono apa sih? Iya pasti mikir Pabrik gitu kan. gendeng gitu ya. Gendeng Soka. Gendeng Soka. Ya karena kenapa kok saya kuliah di Kebumen? Karena dulu kan SMA-nya juga sama kayak di sini, boarding toh. Masuk SMA Di Kebumen juga. di Pondok Pesantren Al Huda Kebumen. Oh pondok jenengan. Iya di pondok juga. Oh, Oke. Nah gitu. Oh berarti karena menerus ke SMA wis ning kono juk kuliah. Ya karena kan kalau kurikulum pondok sama sekolah kan masing-masing toh. Kalau di pondok sana kan lulusnya kan 6 tahun kalau nggak salah. Iya 6 tahun. Sing pondok. Iya yang pondok kan saya baru masuk SMA. Otomatis kan saya baru kelas 1, 2, 3. Kan nanggung toh kalau nggak lulus terus melanjutkan kuliah di situ biar pondoknya juga dapat lulus gitu. Oh, berarti jenengan iki setelah lulus SMA Mondok terus masih mondok. kuliah, tapi mondoknya masih di situ Iya. untuk meluluskan sing lulus ke pondok ya. Iya. Oh, apa Pak? Alfiah apa bahasanya? Enggak sih. Oh, Pak. Enggak. Aku yuk seneng Iya. banget ya goreng endok. Saya cuma ya numpang tidur lah. Bukan numpang tidur. Ngalap barokah. Nek sangar ini jangan merendah ini. Oh, berarti karena terus ke pondok itu Ya karena kuliah meneruskan di sana. pondoknya. Kuliah di apa Pak? Seneng kamu sih? Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Tempatnya di Jalan Pahlawan kalau nggak salah. Nah, kok milihnya olahraga? Kok Maksudnya milihnya di sana olahraga? Jurusannya ada. Jurusannya ada 8 prodi ya. Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Olahraga, terus Teknik Informatika, Teknik Sipil, Agro, sama Peternakan. Kenapa kok saya milihnya olahraga? Ya karena memang seperti yang saya katakan tadi, awalnya tuh saya kurang minat kuliah. Tapi karena bukan paksaan sih, dorongan dari orang tua harus kuliah itu. Dan saya mikir ketika saya kuliah istilahnya sing angel-angel, opo ya aku iso mikir. Terus aku mikir sing gampang yo, apa aku iso lulus? Nek olahraga ketone produk masuk ki. Tapi apa aku bisa praktek?
Sementara selama di pondok pesantren SMA itu Nggak pernah. ya pernah, tapi kan mereka yang di luar pondok kan otomatis lebih banyak toh kegiatan olahraganya. Kalau saya kan cuma pas waktu jam olahraga itu sendiri, 1 minggu 2 jam, satu kali pertemuan. Nah akhirnya kok Juk terus mantep olahraga karena Akhirnya kok mantap karena didhawuhi oleh Pak Kiai. dari Pak Kiai Yo koyo akhirnya, menasihati. yo akhirnya wis mantep daftar di situ. Prodi olahraga. Prodi olahraga. Ya memang awalnya berat sih. Semester 1, semester 2 itu berat banget. Istilahnya pelongo-pelongo karena saya belum punya basic pas waktu itu. Istilahnya nendang bola itu saya nggak bisa semester 1 2. Nggak tahu panjang lapangan sepak bola, nggak tahu tinggi net bola volley, saya nggak tahu. Bener-bener belajar dari sejarah itu, sejarah olahraga masing-masing itu dari nol, bener-bener dari nol. Nah, mulai dari semester 3 saya mulai keluar dari zona nyaman saya, yuk mulai berani mengeluarkan apa yang ada di diri saya. Yo akhirnya mentalnya terbangun. Yo karena olahraga itu, karena sering ngumpul sama teman-teman itu, sering main olahraga bareng seperti futsal, sepak bola lah, terus ngumpul-ngumpul. Jadi kita tukar pikiran, kita tahu kamu itu harusnya gini loh, Mak. Kalau kamu gini terus kamu nggak bakal maju. Semester 3, mulai semester 3. Terus kan saya itu baru mulai mencintai olahraga. Baru benar-benar aku ternyata punya basic olahraga loh. Walaupun cuma ya kasarannya mau kiper futsal contoh atau kiper sepak bola. Tapi nggak semua orang bisa loh jadi kiper. Nggak, jangankan kiper Pak, nggak semua orang bisa loh menonton. Nah, Menonton. Nek tiketin bayar. Jangankan jadi kiper, jadi penonton aja orang gampang. ya dari situlah saya mulai lebih pede gitu. Yang Dan awalnya akhirnya mulai berprestasi. ya mulai berprestasi. Mulai ikut lomba-lomba. Iya, pernah. Pernah lomba apa aja Pak? Saya kalau dari kampus itu pernah ikut beberapa kali, kebetulan ikut tim kampus ya. Istilahnya kalau di Indonesia timnas gitulah, timnas kampus. Timnas kampus. Timnas kampus. Timbus. Timbus apa tikus? Timbus. Tim kampus. Saya pernah futsal pernah. Itu tim kampus futsal. Ikut tim kampus. Kebetulan pemain inti juga. Kiper. Tahun 2000 untuk pencapaian tertinggi di kampus itu saya pernah juara 2 Kebumen, kompetisi mahasiswa Kebumen di yang pelaksanaannya kalau nggak salah dulu di Gombong tahun 2020. Ini Kebumen ini pada berapa kampus Pak? Kebumen itu ada 6 atau 5, terus tambah dari Purwokerto 1 undangan. Oh itu berarti juara 2 ya. Terus apa lagi Pak? Ada lagi tahun 2019 itu saya juara 3 Pekan Olahraga Mahasiswa POM Rayon 3 Jateng. Futsal juga? Bukan. Cabang pencak silat kelas H tanding. Oh, sampean juara pencak silat. Oh iya, ayo berani. Ayo berani. Tapi kalau di luar kampus saya turnamen di luar ya banyak juga sih. Juara 1 pernah, juara 2 pernah. Pencak silat. Futsal. Kalau silat itu cuma di kampus itu. Bahkan dari futsal itu, dari awalnya futsal yang cuma main-main, terus tertarik, pengen belajar lebih dalam lagi sampai akhirnya disuruh membantu salah satu akademi di Kebumen. Namanya Walet Muda Futsal Academy. Itu Kebumen. Iya. Kayak tim nasi Kebumen. Bukan, akademi itu kayak kayak akademi SSB lah soalnya. kayak SSB gitu, akademi. Kebetulan bukan anak-anak saya sih, anak-anak kita ya. Mereka itu berprestasinya luar biasa. Sampai provinsi, pernah sampai nasional juga, tapi belum dikasih juara di nasional. Kan kalau misalnya akademi itu tiap tahun kan ada yang namanya AAV. AAV itu kayak pertandingan antar akademi gitu. Nanti yang juara 1 regional naik ke provinsi. Kalau yang dari provinsi nanti naik ke nasional. Dulu pas waktu belum ada COVID. Kalau sekarang cuma sampai Jateng. Soalnya kalau yang nasional mereka itu belum berani muter, belum berani jalan gitu. Oke, sekarang kita sudah berada di segmen
request apa? Request apa ini? Ini konsepnya seperti radio. Oh, Kayak iya. radio nanti request lagu. Kalau di kita request terserah. Mau request apa saja boleh. Lagu, debus boleh. Request terserah itu dari siapa? Terserah dari. Ada yang telepon? Oh biasanya ada. Oh biasa. Kita tunggu dulu. Mungkin Oke, siap. kita tunggu ada yang telepon. Sambil minum ya Pak ya? Boleh silakan diminum. Nah, loh, ada yang telepon. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Bekatul, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Wagino di Palbabang ini Pak. Oh, Pak Wagino yang di Palbabang. Oke. Oh, kirim salam buat siapa Pak? Boleh kirim salam ya? Iya, iya. Mau kirim salam buat mantan saya, Wagina. Yang sekarang sudah bersama suaminya yang baru dengan Mas Wagino, adik saya. Semoga langgeng. Iki percintaanmu iki piye to, Pak? Oke. Semoga sama wae. Saya mau request boleh Pak? Oke, request apa Pak? Terserah nih, boleh. Ini kan di tempat saya masih Omikron masih ada Omikron. Oke. Omikron ya. Warga saya kurang tertib ini Pak. Oh. Dikampanyekan Pak Muklis sama Pak Umam untuk kampanye hidup sehat Pak. Biar mereka terus. Oke. Kesehatan. Siap Pak. Langsung nanti akan langsung kita buatkan kampanye hidup sehat. Kampanye hidup sehat ya. Oke. Ada lagi Pak? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Oh ternyata udah itu saja. Satu. Itu satu aja. Kampanye hidup sehat. Kampanye hidup sehat. Langsung kita putarkan kampanye hidup sehat untuk Bapak Wagiman yang ada di timur. Palbabang. Oke. Ya. Ini adalah kampanye dari kami tentang hidup sehat. Ini mau gimana nih Pak? Saya nyanyi dengan sing koreografi. Oh jadi jenengan nyanyi saya gerakannya. Gerakan. Oh ya siap. 1, 2, 3. Aku Ulang bentar. Ulang. Satu. Ini spesial untuk Pak Wagiman yang ada di Palbabang. Ya. 1, 2, 3. Aku nak sehat, tubuhku kuat. Karena ibuku rajin cerah. Semasa aku beri whiskas. Itu tadi campaign hidup sehat untuk Bapak Wagiman yang ada di Palbabang dan salam-salamnya untuk Ibu Wagina dan Bapak Wagino. Semoga samawa. Untuk yang tadi itu, yang penting itu masyarakatnya mau gerak ya, biar Omikronnya nggak mendekat gitu. Oke, yang penting tetap olahraga, Iya. hidup sehat, Mau pakai jaga cara 5M. Tetap jaga 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan dan membelanjakan keuangan dengan bijaksana. Iya. Oke, jangan lupa untuk Bapak Ibu semuanya penonton yang ada di rumah untuk memfollow Instagram Animasi SW Secang dan untuk sementara Instagramnya sekolahan masih belum ada dulu karena baru menghilang. Jangan lupa juga untuk memfollow jurusan yang ada di sekolahan ini, ada APHB SW Secang, ada PBS SW Secang juga. Ada 3 jurusan di sini. Silakan untuk anak-anak adik-adikku yang masih SMP yang mau lulus silakan. Kalau mau memilih sebentar lagi tutup besok Minggu pendaftaran untuk SMK Subhanullah Secang. Kalau mau ketemu bapak-bapak guru yang ganteng kayak saya Pak Muklis, sama ibu-ibu guru yang cantik-cantik, jangan lupa daftarnya di mana Pak? Di SMK Subhanullah Secang. Oke, terima kasih. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dan pengalaman dari Bapak Umam selaku guru olahraga di SMK Subhanullah Secang. Jadi untuk menutupi pertemuan kita kali ini ada satu buah kata-kata mutiara dari saya tentang olahraga, tentang hidup sehat. Di balik jiwa yang sehat, di situ di balik badan yang sehat, di situ ada jiwa yang kuat. Di mana di balik jiwa yang kuat, insya Allah nanti ada ekonomi yang kuat. Amin. Terima kasih penonton setia. Mohon maaf
bila banyak kata-kata saya mewakili dengan dari seluruh kerabat kerja yang bertugas dari podcast Bekatul mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umam atas Sama-sama. kehadirannya sudah meluangkan waktunya. terima kasih juga.